nikmat kesungguhan Allah memberikan pada malam hari ini kepada kita dan nikmat-nikmat yang lain. Semoga dengan nikmat yang sangat banyak tersebut yang tidak akan terhitung, mudah-mudahan Allah kukuhkan, Allah kuatkan kita selalu istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah kuatkan kepada hamba-hamba yang soleh, sahabat-sahabat Rasulullah yang soleh, sahabat-sahabat Rasulullah, sehingga pada Ramadan ini kita mendapatkan meraih dari kemenangan apa yang diperintahkan sehingga kita laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tinggalkan. Semoga pada malam hari ini memulai Ramadan, satu Ramadan sampai 1 bulan penuh. Ramadan 1 bulan penuh. Mudah-mudahan bisa kita raih dengan harapan kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan dengan mencari keutamaan-keutamaan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang beruntung, menjadi hamba Allah yang meraih kemenangan, dan mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang bersyukur padanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai yaumul qiyamah nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya yang insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang bagus untuk pelaksanaan wabil khusus kita melaksanakan salat rawatib maupun salat tarawih maupun ibadah-ibadah yang lain, sehingga pada malam hari ini dimulainya 1 Ramadan dengan kita melaksanakan sholat maghrib, sholat isya, dilanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan oleh pengurus maupun jamaah, mudah-mudahan menjadi amal soleh beliau dan juga di akhirat nanti menjadi bekal, menjadi pahala kepadanya yang telah melaksanakan dari keimanan dan keikhlasan dari untuk Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa lebih daripada itu, kami minta maaf belum dimulai dengan Ramadan berjalan yang separuh, seperempat atau seberapa banyak lampu sudah mati, dan ini di luar jangkauan dari kemampuan kami. Kemarin kita sudah terbiasa dengan lampu yang nyala semua, dengan kipas dan yang lain-lain. Kemarin kenapa nggak mati, tapi kok malah sekarang giliran jamaah hadir semua kok malah lampunya mati. Nah, ini hal yang sangat penting membuat evaluasi daripada pengurus dan jamaah. Mudah-mudahan kita memaklumi bersama, ini bukan faktor kesengajaan atau ada yang sentimen, itu bukan. Ini hal yang tidak terduga. Allah menghendaki demikian, walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Allah memberikan maaf kepada kita semua, dan bapak-bapak, ibu-ibu memberikan maaf pula kepada para pengurus maupun jamaah yang telah berupaya semaksimal mungkin. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu ya, insya Allah memaafkan. Yang berikutnya, saya mempunyai pesan penting buat pribadi saya, atau barangkali ini juga perlu buat bapak-bapak maupun seluruh jamaah. Yang pertama, pesan Rasulullah SAW mencontohkan ketika menjelang bulan Ramadan, akhir di bulan Sya'ban, Rasulullah berdoa yang insya Allah bunyinya, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallimni Ramadan ali wa sallimni minhu mutaqabbalan. Di kertas warna hitam yang merupakan stiker, barangkali ibu-ibu sudah membaca yang demikian, walaupun kalimatnya kadang-kadang suka berbeda sedikit. Mudah-mudahan
menulis barangkali. Yang artinya insya Allah, ya Allah, selamatkanlah kami untuk menyongsong bulan Ramadan, mengisi bulan Ramadan. Insya Allah demikian. Yang berikutnya, selamatkanlah bulan Ramadan dari kami. Yang berikutnya, ya Allah, selamatkanlah kami dan kabulkanlah permohonan kami. Ini sudah tertulis di stiker warna hitam, dan mudah-mudahan umpama tadi sore atau kemarin kita belum sempat, barangkali maksud ini sudah ada dalam hati kita. Ya Allah, selamatkanlah saya untuk mengisi bulan Ramadan sebulan penuh. Artinya bukan pertama saja, atau 10 hari saja, atau 20, atau 29, atau 27 hari saja, tapi sebulan penuh. Ini doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, Rasulullah pernah mencontohkan bahwa selama bulan Ramadan Rasulullah mempersedikit daripada tidur. Kita pada malam hari ini sudah termasuk hari yang dituntunkan atau dicontohkan oleh Rasulullah. Pada malam hari ini kita disuruh sedikit tidur. Terus sisa tidur yang lebih daripada tidurnya kita isi dengan membaca Al-Quran, sholat malam, atau zikir, atau yang lain-lain yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin tidurnya dari jam 9, hari ini tidur dari jam 12 sampai dengan kita menjelang sahur. Itu bagi yang mampu. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan buat kita semua. Yang berikutnya, Rasulullah ketika menjelang bulan Ramadan, beliau memberikan nasihat kepada sahabatnya dan para teman rekan-rekannya. Rasulullah mengatakan, wahai bulan, wahai sahabatku, wahai rekan-rekanku, malam hari ini, mulai hari ini adalah kita memasuki bulan yang agung. Keagungan bulan ini diagungkan oleh Allah, dan keagungan ini diagungkan oleh orang-orang yang soleh. Bulan yang agung ini telah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi hamba-hamba yang mengikutinya atau hamba-hamba yang soleh. Dan Al-Quran ini pasti akan memberikan keagungan kepada hamba-hamba yang membacanya. Pada saat itu Rasulullah setelah memberikan pengarahannya kepada sahabatnya, hari ini adalah bulan yang agung dan diagungkan oleh hamba-hamba yang soleh. Sekiranya malam ini sudah dimulai dari kita. Kadang-kadang kita yang memulai, istri kita belum. Kadang-kadang kita yang memulai, anak kita belum. Kadang-kadang kita yang memulai, tetangga kita belum. Saya sampaikan salam kepada beliau yang belum hadir pada malam hari ini. Saya katakan, salat berjamaah, salat tarawih, qiyamul lail, tadarus dilaksanakan sebulan penuh oleh kita semua. Wabil khusus kaum muslimin, muslimat yang menghendaki daripada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada bulan itu juga Rasulullah bersabda, wahai hamba-hambaku, sahabatku, ada 4 perkara yang sangat penting pada hari ini diucapkan. Allah akan tersenyum, akan bahagia terhadap kita yang mengucapkannya atau yang melafazkannya. Apa kata-kata itu? Bagi hamba Allah yang mengucapkan
mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perkataan ini menjadikan Allah dan Rasulnya akan tersenyum kepada umatnya, akan tersenyum kepada hambanya, dan kalimat itu agung di sisi Allah. Yang kalimat yang kedua yaitu istighfar kita kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Dengan kalimat istighfar ini Allah akan tersenyum dengan hamba yang mengucapkan kalimat ini, sehingga istighfar ini akan mengantarkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Karena dengan istighfar ini kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, kita yang berpuasa pada siang hari kita akan mendapatkan ampunan. Pada hamba Allah yang membaca Al-Quran, yang menyimak Al-Quran, atau yang menerjemahkan, menghayati atau mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran, ini pun merupakan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat yang ketiga adalah kalimat yang Allah menjadi senyum, dan ini kebutuhan terakhir buat kita. Kebutuhan sekarang pada hari ini sebelum berangkat tarawih, saya bisa melaksanakan sholat tarawih dengan nyaman, dengan aman, dengan enak, dengan yang terbaik. Misalnya sholat di masjid tidak terasa gerah, tidak berbau yang tidak enak. Itu kebutuhan hari ini. Kalau tidak, itu kebutuhan saat ini saja. Kalau tidak, itu kebutuhan detik ini. Kebutuhan yang terakhir adalah, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surgamu ya Allah, sehingga saya terbebas dari api neraka. Jadi pada kata-kata yang terakhir, yang Allah menjadi senyum, Rasulullah menjadi senyum, dan kita menjadi tersenyum karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kalimat yang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang ketiga dan keempat, jauhkan ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu dan jauhkanlah kami dari nerakamu. Hari ini kita lantunkan, wabil khusus kita di bulan Ramadan, karena hari ini adalah bulan Ramadan. Barangkali ini yang terbaik, yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali doa ini tidak boleh lewat setelah satu bulan ini, karena satu bulan ini harus terisi dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah menjadi Allah tersenyum kepada kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, istighfar astagfirullahaladzim kepada Allah, dan kalimat yang sangat pamungkas, yaitu kalimat yang dibutuhkan oleh pribadi-pribadi kita, yaitu masukkanlah kami ke dalam surgamu dan jauhkanlah kami dari nerakamu. Mudah-mudahan ini adalah hal yang kita raih selama bulan Ramadan. Apabila bulan Ramadan berakhir, kita menjadi hamba Allah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita saling mensucikan antara diri yang satu dengan diri yang lain dengan saling maaf-maafkan. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kami peringatkan kembali, satu bulan kewajiban kita, satu bulan kebutuhan kita, satu bulan ini harus kita raih yang terbanyak, yang terbaik. Mudah-mudahan kesabaran demi kesabaran kita raih bersama, karena pada bulan Ramadan ujian kesabaran sangat banyak. Imam panjang perlu sabar. Yang selama
panjangnya tidak. Terus kata-kata yang tidak baik perlu kesabaran. Terus nanti yang lain-lain, ketidaknyamanan dalam beribadah maupun kita sedang duduk, sedang kita iktikaf, kenyamanan rasa nyaman atau bau yang tidak sedap atau rasa yang kurang enak, ini pun perlu kesabaran. Kesabaran kita tambahkan pada hari ini, kesabaran kita maksimalkan pada hari ini. Mudah-mudahan kita raih bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.